kita siapkan hati untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan kali ini kembali kami berjumpa melalui streaming online Tuhan. Sekalipun kami dibatasi oleh jarak dan tempat, sekalipun Tuhan kami tidak bertatap wajah langsung, tapi kami percaya kuasa Tuhan tetap menyertai ibadah kami pada kesempatan kali ini. Hamba berdoa mengarahkan tangan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan, baik mereka yang menyaksikan melalui smartphone, laptop, smart TV atau tablet mereka. Kuasa Tuhan tetap bekerja sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, bahkan kami yang terikat dilepaskan. Mujizat Tuhan menjadi bagian hidup orang percaya. Maka apapun yang hamba sampaikan, biarlah Tuhan yang menguduskan di bibir hamba, sehingga setiap kata, kalimat, ucapan, ayat, poin hanya berasal daripada Allah. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengar kebenaran firman, bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya mau punya satu tema seperti yang dapat saudara sudah lihat di bagian judul dari video ini, yaitu Free from Fear. Free from fear atau bebas dari ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, bebas. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan. Salah satu hal yang harus kita sadari ketika memasuki tahun 2020 adalah keadaan dan kondisi di seluruh dunia diliputi oleh ketakutan. Dan ketakutan ini membuat manusia sulit untuk berkembang. Jangankan bicara berkembang, untuk beraktivitas saja orang terbatas. Dan bukan hanya persoalan takut akan masalah medis, kesehatan, sakit penyakit. Orang juga mulai mengalami ketakutan akan ekonomi, akan rumah tangga, akan hal-hal yang akan mereka lakukan untuk tahun depan, masih bisa bertahan atau tidak. Dan ketakutan ini yang seringkali membuat rencana Tuhan yang indah dalam hidup saya dan hidup saudara mulai tersingkirkan. Akhirnya janji-janji Tuhan mulai bias. Kita lupa bahwa segala hal yang terjadi dalam hidup saya dan hidup saudara semuanya atas izin Tuhan. Jangankan apa yang terjadi di dunia, satu helai rambut kita saja jatuh, itu sudah atas izin Tuhan. Artinya, kalau kita ingat izin Tuhan yang terjadi bagi hidup saya dan hidup saudara, firman yang mengatakan rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Karena itu, hari ini saya punya bahan yang ingin membuat setiap kita kembali siap melangkah dengan semangat untuk menutup tahun 2020, memasuki 2021 dengan satu pernyataan besar di dalam Tuhan. Dia Allah yang memberikan kemenangan. Free from fear. Bebas dari ketakutan. Sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita mulai dari Mazmur 118. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Jemaat Tuhan yang tidak pegang Alkitab atau Alkitabnya ada di smartphone, saudara gak usah sibuk buka aplikasinya, karena di layar ini akan ditampilkan oleh tim media setiap ayat-ayat yang sudah saya persiapkan. Mazmur 118. Kita mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah judul perikop nyanyian pujian 1-9 dari Mazmur 118. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Amin. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, apa? Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan ayat yang kelima. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Kalimat berikutnya ini yang luar biasa. Tuhan, apa? Sama-sama baca ayatnya. Telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik, apa kata Alkitab? Berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat terakhir 9 dari Mazmur 118. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Saya sangat yakin Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah Bapa di sorga, adalah Tuhan yang besar. Orang Israel memanggil Tuhan dengan kebesaran, berkata Gadol Ha Elohim. Bahkan kalau saudara pernah nyanyikan satu lagu yang terkenal, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Orang Inggris berkata God it's great. Ada satu sebutan yang menarik dari orang Indonesia,
Allah maha besar. Apa arti kata maha, saudara? Kalau saudara lihat dalam kamus bahasa Indonesia, kata maha itu artinya yang paling, teramat, atau yang sangat gitu. Nah, kata maha ini sangat pantas disandingkan untuk nama Allah, karena memang hanya dari Tuhanlah segala hal yang terjadi melebihi apa yang sanggup dilakukan oleh manusia. Ya kan, makanya dia maha kuasa, maha besar, maha penyayang, maha pengampun, dan lain sebagainya. Apapun yang dilakukan manusia tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dibuat oleh Tuhan. Karena itu dia disebut dengan God it's great. Allah maha besar. Tapi kalau kita mau jujur, saudara, seringkali kemahabesaran Allah itu tidak nyata terrealisasi dalam kehidupan kita. Kalau dia maha mujizat, dia maha penolong, dia maha kesembuhan, harusnya kemahaannya itu bukan cuma sekedar pernyataan kita, tapi harusnya terlaksana. Tapi apa yang menghambat kemahaannya Allah yang sulit terjadi dalam kehidupan kita? Salah satunya adalah karena ketakutan. Ada begitu banyak kasus dalam hidup orang percaya di mana mereka sulit melihat janji Tuhan tergenapi, bukan karena mereka nggak paham, bukan karena mereka kurang dalam aktivitas kerohanian, bukan karena mereka tidak bisa berdoa, tapi sebenarnya penghambat yang paling utama adalah rasa takut. Nah, kita mulai masuk ke dalam pembelajaran, saudara. Karena seringkali tanpa kita sadari, hal inilah yang menghambat berkat dan karya Tuhan untuk tergenapi. Inilah yang membuat hidup kita semakin lama semakin berat, ketakutan. Nah, pertanyaannya sederhana, takut itu dosa nggak? Karena ada banyak orang berpandangan, oh kalau orang Kristen itu nggak boleh takut. Nah, konsep takutnya ini yang mana dulu? Karena kalau saudara belajar secara psikologi, sebenarnya takut adalah bagian dari emosional dasar hidup manusia. Jadi kalau saudara belajar secara psikologi, manusia itu memiliki 4 dasar emosional. Yang pertama bahagia, sama-sama bilang sama saya bahagia. Pernah bahagia? Pasti dong ya kan. Bahagia itu tidak mengenal kaya miskin, tidak mengenal sehat sakit, tidak mengenal tampan kurang tampan, pokoknya pintar kurang pintar. Bahagia adalah bagian dari emosi manusia. Yang kedua, manusia itu memiliki emosi dasar yang disebut kemarahan, ya kan? Itu nggak memandang siapapun, pasti dalam hidupnya ada yang namanya emosi marah. Yang ketiga, emosi kesedihan. Jadi kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan yang terakhir, emosi manusia adalah namanya ketakutan. Nah, kata takut sendiri atau ketakutan adalah sebuah tanggapan emosi terhadap ancaman atau rangsangan yang datang dalam hidup saya dan hidup orang-orang di sekitarnya. Takut itu suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi atas respon stimulus tertentu. Maksud saya begini, saudara. Kalau misalkan orang berkata, pendeta dosa itu takut itu dosa loh. Justru karena takutlah manusia berpikir lebih baik lagi. Sampai sini saudara paham nggak? Karena takutlah kita berencana. Sebelum saya nikah, nanti gimana ya kalau saya nggak bisa ngasih makan istri saya? Itu kan mulai ketakutan, ya kan? Saya berarti harus kerja. Saya mesti punya dagangan. Saya mesti punya penghasilan. Saya mesti siap untuk mencari nafkah. Takut membuat orang berplanning. Takut yang membuat kita dalam membawa kendaraan itu hati-hati, ya kan? Karena takut terserempet, takut nabrak, takut kecelakaan. Kita jadi lebih berhati-hati, lebih waspada. Lihat spion, tengah, kanan, kiri, ya kan? Mau mundur, lihat dulu belakang. Coba kalau orang bawa mobil nggak takut, ya ngerti kan saudara? Tutup mata aja, santai aja, pokoknya pasti selamat. Nah itu orang nggak takut pasti celaka. Takut itu diperlukan. Makanya apa bedanya anak-anak dengan balita? Balita itu cenderung nggak memiliki rasa takut. Karena ketidaktakutan mereka, tingkat bahaya makan semakin tinggi. Kan kalau udah anak-anak beda. Saya punya 2 anak. Anak yang pertama itu sudah sekarang umur 6 tahun, ya kan, si Michael. Si Michael ini dia takut. Dia memiliki ketakutan yang membuat dia lebih waspada dalam bermain, beraktivitas. Contoh, kita lagi lihat di rumah ada kolam, ya kan, kolam ikan. Kalau anak saya yang pertama yang udah 6 tahun ini, yang udah punya rasa takut, dia kalau mau lihat ikan hati-hati. Salah satu yang dia takutkan tidak mau jatuh tercebur ke dalam kolam, ya kan. Jadi dia kalau lihat, dia panggil, "Papa, pegangin aku mau lihat ikan." Kenapa dia seperti itu? Takut.
membuat dia lebih waspada, hati-hati. Tapi anak saya yang balita, belum balita bahkan batita, si Benzion itu kan, dia belum punya rasa takut. Jadi waktu mamanya pegang kan dia udah mulai ngerangkak tuh, udah mulai maju kan. Pokoknya kalau dia maju tuh kayak Tamiya tuh, langsung jalan cepat. Jadi mamanya baru taruh pinggir kolam karena dia penasaran pengen lihat dan nggak punya rasa takut. Wih, dia seruduk aja langsung. Dia langsung manjat, dia ngerangkak, udah mau masuk ke dalam kolam dan dia nggak tahu kalau itu bisa membahayakan. Kenapa? Tidak ada rasa takut. Jadi takut itu penting. Takut gagal membuat orang lebih berplanning. Takut rugi, orang lebih berhati-hati dalam berjualan. Takut ditipu, orang lebih memilih siapa rekan yang akan menjadi rekan bisnisnya. Ketakutan pada dasarnya membuat manusia lebih berbeda daripada makhluk yang lainnya. Tapi ketakutan yang tidak terkendali, ini yang bahaya, saudara. Ini yang membuat engkau sulit untuk melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Ini yang membuat engkau selalu berkata, ya nanti kalau gagal gimana? Ya kalau nggak sukses gimana? Kalau misalkan rumah tangga saya nggak bisa dipertahankan gimana? Tanpa kita sadari, ketakutan menyebabkan kebodohan. Saya ambil gambaran paling sederhana gini lah. Gereja itu hancur bukan karena jemaat tidak ada. Jangan saudara pikir, oh bangkunya kosong, jemaat hancur. Enggak, ada banyak gereja, hamba-hamba Tuhan, para gembala yang until today masih tetap bertahan. Sekalipun mereka nggak punya jemaat seperti gereja-gereja pada umumnya. Artinya bukan karena tidak ada jemaat lalu gereja itu hancur. Bukan karena tidak ada jemaat lalu gereja itu mati. Gereja bahkan tidak mati karena tidak ada uang. Jangan saudara pikir, oh kalau nggak ada uang berarti gereja itu mati gitu. Kalau nggak ada dana, kalau nggak ada sponsor, kalau nggak ada bantuan, kalau nggak ada donasi, gereja pasti berakhir. Tidak, ada banyak gereja dalam keadaan sangat kekurangan. Tapi sampai hari ini mereka tetap melayani Tuhan dengan luar biasa. Apalagi teror, tekanan, intimidasi, bahkan tindakan-tindakan terorisme tidak membuat gereja tutup. Gereja-gereja yang bahkan pernah mengalami hal-hal buruk melalui teror, hari ini bahkan semakin luar biasa. Tapi gereja bisa tutup, gereja bisa mati, gereja bisa hancur karena dikuasai oleh ketakutan. Ketakutan ini membuat kita diliputi oleh pikiran negatif. Pikiran negatif menghasilkan tindakan dan keputusan yang sia-sia. Atau lebih tepatnya saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini, keputusan yang bodoh. Kenapa orang Kristen udah gereja bahkan tidak sedikit melayani masih datang ke dukun? Realita aja lah saya ngomong pahit-pahit. Saya banyak bertemu dengan beberapa jemaat Tuhan, rajin ibadah, tapi nggak bisa lepas dengan okultisme. Masih tetap melakukan ritual-ritual yang dia percaya itu bisa nolong dia, bisa bantu. Padahal dia sudah dengar tentang kabar firman Tuhan, berkat Allah itu pasti bagi kita. Kesembuhan itu pasti. Kenapa masih lari ke orang yang dianggap pintar bagi mereka? Jawabannya sederhana, rasa takut. Takut saya sih percaya pendeta kalau kita berdoa itu besar kuasanya. Tapi kan saya cuma manusia biasa. Nanti kalau nggak pernah terjadi bagaimana? Ya ini kan ada solusi yang berbeda. Saya percaya pendeta Tuhan bisa pakai siapa aja. Itu yang saya bilang. Maaf ya. Pikiran negatif menciptakan keputusan yang sia-sia atau lebih tepatnya keputusan yang bodoh. Makanya ada orang sampai hari ini, maaf betul. Saya selalu menekankan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan di GBHMJ. Saya sangat yakin berkat datang dari Tuhan. Pendeta, saya ini punya uang agak sedikit terbatas, tapi puji Tuhan punya rencana beli rumah. Saya bilang, ayo gak apa-apa, Tuhan pasti buka jalan. Itu dia pendeta, saya udah dapat rumahnya bagus, harganya udah cocok dengan budget uang saya. Terus kenapa gak jadi ambil? Iya, tusuk sate. Saya bilang itu tusuk satenya tusuk sate ayam, kambing, atau tusuk sate babi. Buat kita orang percaya jangan takut yang kayak gitu-gitu. Pendeta katanya tempatnya angker, justru yang kayak gitu saudara ambil, udah harganya murah ya kan. Kan kalau yang angker-angker itu kan cenderung murah kan, ambil. Datang dalam nama Tuhan semesta alam. Siapa? Yesus Kristus, Allah di atas segala raja. Penyertaan, perlindungan, penjagaan Tuhan sempurna. Ini saya mau tekanin ya kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau kita punya Tuhan yang besar, Dia Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia menyertai kita. Alkitab katakan, siapakah lawan kita? Jadi saudara gak usah yang aneh-aneh. Tapi rukonya ada di pojok kecil pendeta. Saya takut nanti gak untung, orang gak lewat, nanti saya rugi. Kita lupa berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang terbukalah tingkap-tingkap berkat, maka segala penghalang apapun yang menutup berkat kita dihancurkan oleh Tuhan.
Yang setuju katakan amin. Iya, orang karena ketakutan tindakannya bodoh. Maaflah saya bilang, kenapa orang sampai bercerai? Padahal di pernikahan dia berjanji sehidup semati, dalam keadaan suka maupun duka, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin. Karena takut, kayaknya pasangan saya nggak bisa berubah pendeta. Kayaknya sulit untuk mempertahankan rumah tangga. Ya kalau sekarang sih masih bisa, tapi kalau untuk tahun-tahun depan, kayaknya pasti semakin buruk. Ini ketakutan menyebabkan orang mengambil keputusan yang salah. Dia takut suaminya akan ada orang ketiga. Dia takut istrinya nggak bisa dia kendalikan. Dia takut anak-anaknya nggak bisa punya masa depan. Dia lupa dalam hidup kita sebagai orang percaya, bukan kekuatan saya dan kekuatan saudara, tapi kekuatan Tuhan yang membuat kita lihat kemenangan demi kemenangan. Makanya orang yang sampai korupsi, dia takut. Dia takut kurang. Dia takut dia nggak memiliki banyak. Dia takut dia nggak kaya-kaya. Sampai akhirnya itu hak orang, itu milik orang, dia ambil. Kenapa? Takut. Takut membuat orang nggak bisa lepas dari dosa-dosa dia. Saya kalau nggak ngerokok pendeta, saya kalau nggak minum pendeta, saya kalau nggak kelabing pendeta, saya tuh kalau nggak melakukan yang biasa saya lakukan, saya bisa stres pendeta. Damai yang sejati hanya di dalam tuh. Damai yang dia berikan sangat besar. Makanya kalau orang percaya dan yakin siapa yang menyertai setiap langkah-langkahnya, dia akan tetap melangkah sekalipun dia tahu hal buruk bisa terjadi. Tapi dia juga yakin Allah yang kita percaya, dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang berharap padanya. Ada dua hal yang saya tekankan. Apa sih yang membuat kita harus lepas dari ketakutan? Kenapa kita katakan free from fear? Bebas dari ketakutan. Yang pertama, karena ketakutan didasari oleh dosa. Kejadian pasal 3 ayat yang 10. Yang pegang Alkitab atau saudara bisa dengar baik, ayat ini akan saya bacakan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-10. Jadi pasal 3 ini peristiwa tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Ini peristiwa ketika mereka sudah makan, suami istri Adam dan Hawa. Lalu Tuhan datang dan mencari mereka. Apa kata Alkitab? Perhatikan. Ia menjawab, maksudnya Adam, ketika Tuhan berkata, Adam, where are you? Tuhan sebenarnya tahu kok, dia maha tahu. Tapi kenapa dia tanya? Perhatikan. Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku, sama-sama yang lihat ayatnya di layar saudara, aku menjadi takut. Kenapa dia takut? Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Kalau saudara belajar secara teologi, apa sih yang paling pertama dirasakan manusia ketika mereka makan buah yang dilarang oleh Tuhan? Yang pertama mereka rasa adalah rasa takut. Why? Dosa. Dosa yang membuat kita sulit berdoa. Karena ketika kita berkata Tuhan berkati, intimidasi mulai datang. Kamu kan pembohong. Mulut kamu kan kasar. Kamu kan baru nyakitin orang. Kita mulai bilang, iya saya gak pantas. Ketika kita sakit lalu kita berkata Tuhan, jamah berikan kuasamu, bilur-bilur menyembuhkan. Intimidasi mulai datang. Intimidasi mulai berkata, kamu kan orang berdosa. Kamu kan hidup dalam kenajisan. Kamu kan gak pernah ibadah. Kamu kan selalu kasar sama orang-orang di sekitar. Nah, ketakutan membuat kita jauh daripada Tuhan. Makanya Yesaya bilang apa? Bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar. Yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Dan dosa ini membuat kita lari, sembunyi daripada Tuhan. Tuhan sudah datang. Tuhan sudah memberikan tangan yang terbuka dan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu. Tapi karena kita punya dosa, ini mengintimidasi. Sehingga kita hidup dalam ketakutan. Masa sih Tuhan mau berkati saya? Yang lebih buruk, kita seringkali merasa kegagalan, masa-masa sukar. Kita pikir, ya udahlah, memang saya pantas. Memang jangan-jangan memang Tuhan yang kutuk saya karena kan saya orang berdosa. Kita lupa hidup kita di dalam Tuhan adalah anugerah. Siapa sih yang layak, saudara? Siapa sih yang pantas? Tidak. Semuanya hanya karena kasih Kristus. Tapi dosa menyebabkan kita tidak berani datang kepada Tuhan. Itulah kenapa kita harus bebas dari ketakutan. Bagaimana engkau lihat jawaban-jawaban doamu? Bagaimana engkau melihat janji-janji Tuhan tergenapi? Kalau untuk datang sama Tuhan saya kita segan. Kenapa ada banyak orang sulit menyembah Tuhan? Kenapa ada orang bisa menikmati hadirat Tuhan? Ada orang di satu lokasi yang sama, satu ibadah, tapi dia gak bisa menikmati hadirat Tuhan. Karena tanpa dia sadari, dia hidup dalam intimidasi. Saya mah gak layak angkat tangan. Saya mah berdosa. Saya mah mulutnya kotor. Saya mah pikirannya negatif. Saya mah hidup saya najis. Engkau harus bebas. Karena di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan penebusan bagi saya dan saudara. Makanya kalau saudara pelajari, ketakutan itu sebenarnya
sesuatu yang sudah dikandung ya dalam hidup kita. Coba sama-sama lihat dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 51 ayat yang ke-7. Perhatikan, inilah firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dikatakan oleh Daud, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi memang dari kita lahir, kita sudah dikandung dalam dosa. Jadi memang ketakutan itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup manusia. Suka tidak suka, takut itu menjadi bagian. Makanya kalau saudara belajar secara trikotomi atau dikotomi, takut itu dibagi menjadi dua hal. Yang pertama takut secara jasmani, tapi ada juga takut secara roh. Apa bedanya pendeta? Oke, kita belajar singkat dalam hal ini. Pada dasarnya panca indera itu membuat kita memiliki rasa takut. Ya kan? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, itu bisa membuat kita takut. Contoh, saudara melihat sesuatu yang gak biasa, yang janggal gitu ya kan. Tiba-tiba ada bayangan sekelibat, atau seperti ada orang yang lewat, atau hal-hal yang mistis, okultisme, sesuatu yang melayang. Kita lihat, wih, apa tuh? Putih-putih terbang. Padahal itu jemuran tetangga ketiup angin ya kan. Tapi yang kayak gitu aja yang kita lihat tidak biasa menyebabkan wih, orang bisa lari tuh cuma ngelihat warna putih seperti itu. Apa yang kita dengar di rumah lagi diam, tiba-tiba ada yang nangis ya kan. Iya, pernah dengar ya kayak gitu. Atau misalkan keran air kebuka gitu, air ngocor, atau ada pintu kebuka tutup, atau suara ini deh, suara anjing, au, ya kan? Mau bilang mirip, kebangetan. Iya, cuma bunyi au aja, orang bisa takut. Itu pendengaran, apalagi penciuman, ya kan? Apa yang kita cium itu bisa menyebabkan kita takut. Bah, lu cium gak? Bau-bau bangke, bau-bau kayak apa ya? Baunya anyir. Itu atau dia kayak bau melati ya. Padahal emang depan rumahnya pelihara melati Belanda ya. Tapi orang tuh cuma karena yang dia cium, dia bisa takut loh dia. Kok baunya kayak gini? Apalagi rasa. Orang yang dia rasa, dia nggak lihat ya. Makanya karena ada games, saudara pernah lihat di acara-acara talk show atau acara-acara game gitu kan, ada permainan yang matanya ditutup gitu, lalu telinganya ya memang telinganya nggak ditutup, cuman dia matanya ditutup, lalu dia masukkan tangan ke dalam box, dan di dalam box itu ada sesuatu, I don't know, maybe sepatu terkadang, boneka terkadang, tapi waktu dia sentuh, karena dia nggak ngelihat, dia bisa ketakutan. Padahal mungkin nggak seperti yang dia pikirkan. Dia pegang mungkin itu dompet kulit, tapi dia ngerasa itu jangan-jangan ular gitu. Itu ketakutan dasar dari jasmani. Tapi apa yang paling menakutkan dalam hidup manusia? Bukan dari apa yang kita lihat, bukan dari apa yang kita dengar, bukan dari apa yang kita cium, bukan dari apa yang kita rasa. Yang paling menakutkan, apa yang engkau pikirkan. Itu yang membuat orang gak pernah bisa melihat hal-hal besar. Karena dia pikir, saya mah siapa pendeta? Saya mana mampu, saya mana bisa, saya kayaknya gak sanggup pendeta, masa sih saya sembuh, kayaknya gak bisa dipulihin lagi deh. Yakin gak sih? Pikiran kita menghancurkan apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan setiap manusia. Makanya jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih, kalau saudara pernah nonton, saya pernah jelaskan. Jadi gini, pikiran itu bisa menghancurkan apa yang sebenarnya baik, atau menciptakan yang buruk dari apa yang indah. Saya ambil contoh sederhana gini. Saya pernah nonton di salah satu acara TV. Jadi dibikinlah sebuah tempat, dua tempat ini. Tempat yang pertama adalah tempat yang memang pernah terjadi peristiwa pembunuhan. Tetapi sebelum orang yang itu masuk, sebelum orang yang di eksperimen ini masuk, dia sudah disugesti bahwa ini tempat yang baik, ini profitnya bagus, dikatakan secara arah mata angin, secara posisi letak, secara ya pokoknya secara inilah desainnya ini menguntungkan. Padahal di situ pernah terjadi sebuah pembunuhan. Dan ketika orang ini masuk, dia juga mengalami hal yang positif. Kenapa? Sugesti. Pikirannya tidak terkunci oleh hal yang negatif. Dia masuk ke sana dan ketika ditanya bagaimana tempat ini, iya bagus. Apakah engkau merasa sesuatu yang negatif? Tidak. Ini tempat ini bagus. Memang energinya energi yang positif. Padahal pernah terjadi sebuah pembunuhan.
Dan sebaliknya, ada satu tempat yang tidak ada apa-apa, tempat yang normal, tempat yang biasa. Tapi sebelum orang itu masuk untuk dieksperimen, dia sudah disugesti bahwa tempat itu tempat yang angker, tempat yang menakutkan, terjadi pembunuhan, hal-hal yang berbau mistis. Dan bahkan sebelum orang itu masuk, orang itu sudah ketakutan. Padahal nothing happen, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu yang terjadi. Semakin masuk dia ke dalam gedung itu, semakin dalam dia melangkah, dia semakin ketakutan. Dan ditanya, apa yang kau rasakan? Auranya negatif, keadaannya tidak baik, aku tidak betah di tempat ini. Bahkan dia gak ngelihat, tidak ada penampakan, tapi dia merasa dia melihat, dia merasa dia mendengar, dia merasa dia merasakan sesuatu. Why? Pikiran. Saya khawatir saudara, sebenarnya ini yang membuat kita seringkali gak pernah melihat hal-hal besar. Pikiran kita dikuasai oleh ketakutan. Free from fear, bebas dari ketakutan. Supaya waktu memasuki tahun baru, kita yakin nih tahun ini seberat apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya akan tetap lihat kemenangan. Nah kalau kita udah punya pikiran negatif, sekalipun kita belum melihat janji Tuhan tergenapi, akhirnya kita mulai berasumsi, wah ini mah kayaknya berat nih, wah ini kayaknya sulit nih. Padahal Tuhan bilang, kalau aku menyertai, aku akan mengantarkan engkau sampai dengan kemenangan. Pak, Bu yang terkasih. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bebas dari ketakutan? Karena ketakutan didasari oleh dosa. Dosa mengintimidasi, membuat kita berpikir secara negatif. Karena kalau fakta, sebenarnya bukan cuma kita manusia makhluk yang bisa merasa takut. Anjing juga ngerasa takut. Anjing juga bisa takut ketika menyaksikan adegan horor, ya kan, ketika jump scare, ketika ada tampilan yang tiba-tiba, suara yang tiba-tiba bunyi gitu. Anjing juga takut. Soalnya bisa saksikan itu di YouTube banyak sekali. Tapi bedanya manusia dengan anjing, selesai acara horor, anjing biasa saja menjalani hidup selanjutnya. Manusia, kita mulai berimajinasi. Sampai sini saudara ingat ya, paham ya maksudnya ya. Kita nonton film horor nih, selesai nonton, seakan-akan tuh setan sama monster yang ada di film itu sekarang ada di rumah kita. Waduh, jangan-jangan ada di sini nih. Jangan. Anjingnya ikut nonton biasa-biasa aja. Tapi kita setelah nonton, kita di kecemasan gitu, kekhawatiran. Kenapa? Pikiran. Setannya juga setan-setanan, ya kan? Monsternya juga monster-monsteran, dan itu cuma syuting dan terjadi hanya di film. Tapi kita bisa bawa itu ke dalam alam nyata kita. Melalui apa? Pikiran. Makanya pikiran ini bisa menjadikan sesuatu yang baik. Engkau bisa sukses karena pikiranmu positif, atau engkau bisa hancur karena pikiranmu yang negatif. Dampak hidup dalam ketakutan. Coba saudara lihat Hakim-Hakim. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Lihat Alkitab saudara. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang cukup bagus untuk menjadi perbandingan dan penjelasan saya dalam tema Free from Fear. Hakim-Hakim pasal 7 ayat yang ke-3 sampai yang ke-7 dikatakan gini. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu. Jadi orang Midian datang mau menghancurkan Israel. Hakim yang berkuasa atau pemimpin yang pada waktu itu dipilih Tuhan namanya Gideon. Dan Tuhan berkata kepada Gideon, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyahlah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah berapa banyak? 20.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Apa dampak dari ketakutan kalau kita gak bebas? Yang pertama, kita kehilangan kesempatan melihat kuasa Tuhan. Alkitab katakan ada 22.000 orang dari rakyat itu, dan Tuhan berkata, yang takut suruh pulang. Berapa banyak? 12.000 orang. 50% suruh pulang. Sisa yang berani 10.000. Tapi Tuhan bilang apa? Yang minum seperti anjing suruh pulang. Sisa tinggal 300. Alkitab seakan-akan ingin mengatakan, seringkali hal-hal besar terjadi melalui hal-hal yang juga tidak masuk akal.
Alkitab menggambarkan Midian sebagai bangsa yang sangat besar dengan tidak menggunakan angka. Tentaranya dan pasukan untanya dikatakan seperti belalang di padang gurun dan seperti pasir di lautan. Saking banyaknya sampai Alkitab tidak pakai angka untuk membandingkan antara 300 prajurit dengan orang-orang Midian. Tapi Alkitab juga katakan hal yang sangat mustahil terjadi. Can you imagine? Andai saja 12.000 orang yang pertama, mereka tetap bertahan dan berkata, aku yakin Tuhan memberikan kemenangan. Mereka adalah bagian dari kisah sejarah yang luar biasa yang akan terus diceritakan tahun demi tahun sampai dengan akhir zaman. Tapi karena mereka takut, mereka kehilangan kesempatan melihat kuasa Tuhan. Saya khawatir saudara, sebenarnya ini yang terjadi dalam kehidupan kekristenan kita. Berapa lama saudara ikut beribadah? Berapa tahun engkau datang ke gereja dan seberapa sering engkau bahkan terlibat dalam pelayanan? Tapi kenapa ketakutan dan kekhawatiran masih menguasai kita? Jawabannya sederhana. Karena memang engkau tidak punya tingkat iman untuk percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Semua kita bisa berkata, aku cinta Tuhan. Tapi akan sangat sulit untuk mempertahankan cinta keyakinan kita kepada Tuhan. Seringkali dibutuhkan yang namanya bukti. Tuhan bekerja tidak dengan cara seperti itu. Ada masa-masa di mana Tuhan izinkan. Kelihatannya mustahil. Kok getting worse gitu. Kok kayaknya semakin sukar. Kok semakin buruk. Tapi itulah iman kita. Nah, orang yang takut gak bisa. Sulit untuk dia beriman. Karena dia mulai akan berlogika. Bernalar gitu dia. Aduh, kita sih doa. Tapi kayaknya ini gak bisa. Ya kita sih puasa. Tapi kan ini kayaknya terlalu mustahil. Dia lupa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya kalau kita gak bisa mempertahankan iman percaya kepada Tuhan, kita kehilangan hal-hal yang besar. Andai saja Sadrak, Mesak, Abednego, mereka takut ketika raja berkata, jika engkau tidak mau menyembah dewa yang kubuat, engkau akan dilempar kepada perapian. Andai saja mereka takut. Tidak ada pernah hal besar diceritakan melalui 3 orang ini. Tapi karena mereka berkata, jika Tuhan yang kami sembah sanggup melepaskan kami, maka kami akan lepas. Tapi jika Tuhan yang kami sembah tidak sanggup melepaskan kami untuk menyembah dewa Tuhanku raja, kami tetap tidak mau. Apakah raja diam? No. Raja semakin emosi dan berkata, panaskan 7 kali lipat. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak gentar. Justru karena mereka tidak gentar, mujizat menjadi bagian hidup mereka. Saya nggak tahu apa perintah yang Tuhan sedang perkatakan dalam kehidupan setiap saudara. Mungkin Tuhan berkata, ayo perjuangkan suamimu. Ayo perjuangkan bisnismu. Ayo tetap perjuangkan kuliahmu. Ayo perjuangkan rumah tanggamu. Ayo perjuangkan orang tuamu. Ayo perjuangkan kakak adikmu. Ayo, I don't know. Tapi saya percaya dalam setiap perintah Tuhan ada mujizat di dalamnya. Kan itu yang terjadi kepada Yunus. Yunus sudah diperintah Tuhan. Tuhan yang ngomong. Tapi karena dia takut, dia bukan lari ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Dan apa yang terjadi? Musibah. Dan saya khawatir ada banyak berkat yang Tuhan sediakan, semuanya hilang. Bukan karena Tuhan gak murah hati, bukan karena Tuhan gak menyediakan yang terbaik, tapi ketakutan kita membuat kita gak pernah melangkah. Saudara ingat gak? Salah satu ilustrasi yang suka saya ceritakan, cara Tuhan memberkati itu ada 2. Yang pertama, Tuhan kasih langsung, anakku ini berkatmu, ambil. But sometimes Tuhan bilang begini, anakku ini yang kau mau, ambil ke sini. Majulah. Dan waktu kita lihat berkatnya, kita mulai lihat, oh jalannya sempit ya, oh berbatu ya, banyak durinya ya, wah kayaknya sukar nih, wah kanan kirinya tebing. Ketakutan membuat kita gak bisa melangkah. Kenapa bisnis kita gak maju-maju Pak? Takut kita. Waktu Tuhan bilang, ayo lebih jujur. Ya kalau saya jujur kapan untungnya pendeta? Ayo kasih perpuluhan, tingkap-tingkap dibukakan. Ya kalau saya kasih nanti gak cukup dong modalnya. Makanya engkau gak pernah lihat yang besar. Kenapa? Karena engkau terlalu takut untuk melangkah. Tuhan berkata, ayo bu, ajak suami berdoa. Suami saya mah kasar pendeta. Saya baru ngomong aja bisa disautinnya gak enak. Apalagi saya ajak doa. Kita terlalu takut sampai engkau gak pernah lihat hal besar dalam kehidupan saudara. Jadi dampak dari ketakutan membuat kita sulit beriman. Membuat berkat menjadi musibah. Bahkan yang paling menakutkan, Ayub pasal 3 ayat 25. Lihat Alkitab saudara. Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-23. Ini ayat yang terakhir, saya ingin setiap jemaat Tuhan perhatikan, baca dengan jelas supaya selesai engkau mendengar khotbah ini, engkau mengambil satu komitmen baru untuk bebas dari ketakutan. Free from fear.
Ayub pasal yang ketiga ayat ke-25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Perhatikan, apa yang kita takutkan, apa yang saya takutkan, apa yang saudara takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi kalau saudara pikir gini, aduh, jadi apalah anak saya, apa yang saudara takutkan, itu yang terjadi. Kayaknya bakal rugi saya. Kayaknya utangnya gak bakal balik nih. Kayaknya modalnya gak bakal untung nih. Itu ketakutan itu yang akan menimpa saudara. Kenapa? Karena saya yakin pikiran itu ada power di dalamnya. Ketika engkau berpikir positif, yang positif juga akan terjadi. Tapi sebaliknya, kalau engkau berpikir yang negatif juga terjadi. Makanya Paulus pernah bilang dalam suratnya, apa yang manis, apa yang baik, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Mari bersama-sama kita bertumbuh dalam Tuhan, supaya kekristenan kita berbeda. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita mempraktekkan. Lepaskan ketakutan saudara. Saya nggak tahu apa yang sedang mengikatmu. Saya nggak ngerti apa yang sedang menghambat langkah-langkah saudara. Tapi hari ini Tuhan mau cabut, Tuhan mau lepaskan semua rantai ketakutan yang mengikat kita tahun demi tahun, supaya kita bisa melangkah dan melihat kuasa serta janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hamba dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang hamba sampaikan biarlah ini berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi berkat dalam kehidupan jemaat Tuhan. Hamba tidak tahu ketakutan apa yang sedang mereka hadapi. Hamba tidak tahu beban apa yang sedang mereka jalani, tapi hamba percaya Engkau tidak dibatasi oleh apapun. Pegang tangan kami Tuhan, pegang usaha kami, pegang rumah tangga kami, pegang pasangan kami, pegang anak-anak kami, pegang apapun yang kami kerjakan. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa, tapi bersama Yesus kami lihat banyak perkara besar terjadi. Terima kasih Tuhan. Siapapun yang menyaksikan streaming ini melalui smartphone, laptop, tablet, smart TV, janji, kuasa, berkat, penyertaan Tuhan terjadi bagi mereka. Kami juga berdoa bagi gembala jemaat kami yang kami kasihi, Bapak Pendeta Helmi Janto diberkati bersama dengan Ibu Pangmisu, bersama dengan anak-anak, menantu, juga cucu-cucu. Perlindungan tangan Tuhan selalu menyertai. Diberkati juga jemaat-jemaat GBHMJ dimanapun mereka berada. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, Tuhan menyertai hidup kami. Haleluya. Bersama jemaat Tuhan yang bebas dari ketakutan, kita katakan amin. Puji Tuhan.